Seperti khotbah yang saya sampaikan, tujuan saya kali ini adalah untuk membawa Anda pada jalan yang akan memperdalam, menguatkan, memperkaya, dan memperpanjang sukacita Anda. Supaya kita bisa berpikir demikian, ada tertulis di 2 Korintus 1 ayat 24, Paulus berkata, "Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Sebaliknya, kami turut bekerja untuk sukacitamu." Jadi Paulus bilang, "Aku tidak menyuruh orang, tetapi aku datang bekerja sama supaya mereka bersukacita di dalam setiap pengajaran." Kemudian, dia menyebutnya sukacita iman. Di Filipi 1 ayat 25 mengatakan, "Aku tidak tahu apakah aku harus hidup atau mati. Dengan keyakinan ini aku tahu aku akan tinggal bersama kamu. Demi keyakinan dan sukacitamu di dalam iman, demi sukacitamu." Menakjubkan. Itulah sebabnya saya tidak ragu untuk berkata setiap khotbah seharusnya bertujuan agar umat Tuhan bersukacita. Kali ini juga begitu, saya akan membawa Anda ke sebuah jalan yang jika Anda jalani, maka akan memperkaya, memperkuat, memperdalam, dan memperpanjang sukacita Anda. Untuk itu, saya mengarahkan Anda pada pekerjaan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada jalan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di sini maksudnya adalah inti pekerjaannya yang utama. Bapa mengutus Yesus ke dunia. Mati bagi orang berdosa, menanggung dosa saya, dan menyelamatkan saya. Dia bangkit dengan kemenangan dan mengalahkan semua musuh yang ingin menghancurkan saya, yaitu neraka, kematian, dan si iblis. Lalu dia curahkan roh kudusnya kepada saya, dan dia berikan semuanya ini hanya melalui iman percaya saya. Itulah inti pekerjaan Tuhan. Saya arahkan Anda berulang-ulang kali, saya juga arahkan Anda kepada firman Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, sukacitaku di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Jadi inti pekerjaan Tuhan adalah Injil atau kabar baik. Dan kabar baik itu tidak diberitakan agar Anda bersedih. Bukan seperti itu. Kabar baik membuat Anda bersukacita, sedangkan kabar buruk berduka cita. Inti dari Alkitab adalah kabar baik dan itu sebabnya Anda harus bersukacita atas pekerjaan Tuhan. Bersukacita karena firman Tuhan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Dan saya arahkan Anda kepada jalan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan khotbah ini, yaitu mengarahkan Anda kepada jalan Tuhan. Dengarkan Mazmur 25 ayat 10 berkata, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya." Jadi baik saat saya tunjukkan pekerjaan Tuhan dari Injil atau kabar baik, atau firman Tuhan yang disampaikan untuk kepenuhan sukacita Anda, atau jalan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Sasaran saya adalah sukacita Anda, bukan kenyamanan Anda, bukan kesejahteraan Anda, bukan pula kesehatan Anda. Semuanya itu jauh di bawah daftar prioritas pelayanan saya. Membawa Anda masuk ke surga dengan sukacita penuh untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Itu yang utama. Karena Tuhan akan dimuliakan di dalam Anda saat Anda dipenuhi olehnya. Saya akan lakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya bahagia Tuhan merancang dunia ini agar sukacita Anda memperbesar kemuliaannya. Itulah tujuan saya di khotbah kali ini kepada Anda, sama seperti khotbah-khotbah sebelumnya. Jalan Tuhan yang akan kita bahas dalam khotbah ini adalah hal memberi. Saya akan bicara tentang bagaimana memberi. Maksud saya bukanlah memberikan uang, meskipun dalam tanda kurung. Kita bahas 1 menit tentang uang, lalu kita bergeser kepada topik yang lain. Minggu lalu, saya ajak Anda semua ibadah di gedung konvensi dan persembahan yang terkumpul di tempat ini jadinya menurun drastis. Sebagai gembala, pendeta, dan ayah bagi Anda semua, saya hanya mengingatkan agar tetap setialah memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan mewujudkan hal tersebut dimanapun Anda tertanam. Dan kita bersama-sama mengakhiri tahun ini dengan luar biasa. Seperti yang biasa Anda lakukan setiap tahunnya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Bukan memberi uang yang saya fokuskan malam ini, tapi tentang memberikan diri Anda sendiri. Itu yang tertulis di firman Tuhan. Dan menurut saya, itulah tujuan dari
kelompok kecil, ataupun komsel. Khotbah ini ibarat pesan secara tidak langsung untuk menarik Anda agar percaya dan ikut serta dalam sistem komsel yang ada di jemaat Bethlehem kita. Saya akan bahas tentang struktur atau juga sistem komsel. Para penatua di gereja ini, seperti yang Anda ketahui, diberi mandat oleh Allah berdasarkan firman-Nya untuk mengawasi secara spiritual dan memperlengkapi jemaat, memperhatikan dan memperlengkapi orang-orang kudus. Itulah tugas kami. Kami wajib melakukan itu. Kami melakukannya dengan 3 cara. Pertama, dengan memberikan berbagai pengajaran seperti khotbah, kelas pendalaman Alkitab, dan seminar. Kedua, kami melakukannya dengan cara memperlengkapi para pemimpin komsel yang berada dalam penggembalaan kami untuk menjangkau sekitar 10 atau 15 orang dan membantu mereka menggembalakan satu sama lain. Dan ketiga, kami memuridkan setiap rumah tangga di mana Tuhan sendiri yang menciptakan kelompok keluarga alami untuk melengkapi setiap anggota keluarga dalam pemuridan sehari-hari. Sekarang ini ada 180 komsel. Di gereja Bethlehem ini, Anda bisa mendapat informasinya agar bisa terhubung dengan setiap komsel yang ada. Dan Anda bisa lakukan nanti setelah ibadah selesai, tapi yang perlu Anda lihat dan rasa adalah bahwa sekitar 38 atau 39 penatua yang ada saat ini mustahil menggembalakan 3.000 umat secara langsung. Belum termasuk tamu yang berkunjung. Itulah sebabnya kita memiliki sebuah sistem untuk melatih para pemimpin komsel dan juga membawa Anda mendengarkan khotbah ini untuk dibahas di dalam setiap komsel di mana Anda digembalakan, diperhatikan, dan diperlengkapi. Tidak ada hal yang lebih indah bagi saya selain melihat kelompok kecil atau komsel tumbuh dan berkembang, saling peduli di masa-masa krisis. Sungguh hal yang mulia bisa menyaksikan hal itu. Anda tentu paham dasar Alkitabiah. Struktur ini bukan mengada-ngada. Efesus 4 ayat 11, Kristus memberikan gembala-gembala dan pengajar-pengajar kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya dalam tugas pelayanan. Ada Kristus, ada orang memperlengkapi orang-orang kudusnya dan pelayanan. Jika Anda menghalangi pelayanan sesama orang kudus di dalam komsel Anda, mungkin dengan bilang, dia kan bukan pendeta, maka Anda sedang menghalangi kehendak Allah. Kami ada untuk memperlengkapi Anda agar bisa mengasihi satu sama lain dengan efektif. Itulah inti dari khotbah ini. Untuk rela berbagi hidup bagi sesama. Itulah sebabnya kami berusaha membuat sebuah struktur dengan sistem pengelompokan. Saya akan coba untuk menjelaskan hal ini. Saya tidak ingat apakah saya pernah menjelaskan ini sebelumnya. Pendekatan saya biasanya dari pengalaman pelayanan selama bertahun-tahun. Saya selalu berusaha untuk menolong kita semua memahami dan mempercayai bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Dan masuk ke dalam kelompok kecil adalah dengan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berkekurangan, jangan melarikan diri dari mereka. Itu yang saya pelajari. Cara berpikir seperti itu baik dan benar, tapi saya tidak akan bahas secara panjang. Saya bahas yang berbeda. Kita perlu bergabung dalam komsel. Bukan supaya kebutuhan kita terpenuhi, tapi karena kita dipanggil untuk memberi. Panggilan untuk memberi. Itulah gagasan utama dari khotbah ini. Jadi jalan menuju sukacita yang lebih dalam, lebih kuat, lebih bergairah, dan yang lebih lama bukanlah dengan kita terus-menerus menerima, dan menerima. Melainkan kita harus memberi, dan memberi. Karena Yesus sendiri berkata, dan Anda semua pasti tahu ayat ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berkata adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Sebuah pernyataan menakjubkan. Anda mengetahuinya dari pengalaman hidup Anda, dan Anda tahu dari Alkitab sendiri. Ketika Anda memberi diri Anda sepenuhnya, walaupun terasa berat, walaupun itu membuat Anda tertekan, walaupun Anda kelelahan pada akhirnya, hati Anda bersuka cita saat Anda membaringkan kepala di atas bantal, daripada jika semuanya tentang Anda dan keegoisan Anda. Tuhan menciptakan Anda seperti itu. Ya, itulah yang saya maksud. Saya akan mengarahkan Anda menuju jalan sukacita yang terdalam, terpanjang, dan penuh semangat. Saya mengarahkan Anda mau memberi bukan uang, tetapi diri Anda. Ke arah sanalah bahasan kita dalam khotbah ini. Anda semua mungkin sudah cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa kehidupan memberi itu penuh dengan resiko. Seringkali menyakitkan. Jauh lebih mudah untuk tidak memberikan diri kita. Tidak lebih bersuka cita tentunya, tetapi hidup jadi lebih mudah. Anda cukup mengurung diri di rumah. Tidak menampakkan diri Anda atau memberikan diri Anda kepada orang lain. Jauhkan diri dari semua resiko. Hidup seperti itu sangat mudah. Namun hidup seperti itu tidak akan membuat Anda bersuka cita. Inilah jati diri Anda sebagai Kristen. Dan Anda yang belum Kristen punya jati diri ini jika Anda percaya pada Yesus. Anda orang-orang Kristen, inilah Anda secara alamiah. Anda orang yang suka memberi. Anda tidak punya pilihan lain. Karena itulah Anda. Dengarkanlah perkataan Yesus ini. Barang siapa minum air, yang akan kuberikan kepadanya itulah makna menjadi seorang Kristen. Anda merasa haus sepanjang hidup Anda, lalu Anda menemukan Yesus yang merupakan sumber air hidup. Anda berkata, "Ya Tuhan, aku mau menerima semua dari Tuhan di dalam-Mu, di dalam kematian-Mu dan juga kebangkitan-Mu." Itulah yang terjadi. Barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jika Anda punya Yesus, itulah Anda. Anda tidak bisa jadi yang lain kecuali jika Anda bukan Kristen. Yang tadi tertulis di Yohanes 4 ayat 14, sekarang Yohanes 7 ayat 38. Yesus berkata, dari dalam hatinya, dari dalam hati seorang Kristen akan mengalir aliran air hidup. Andalah air hidup itu. Andalah mata air hidup itu. Khotbah ini adalah permohonan di dalam kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan supaya Anda bisa menjadi seperti jati diri Anda, yaitu hidup sesuai jati diri Anda. Anda tidak lagi sulit memberi, tapi Andalah pemberi itu. Bangunlah. Jangan halangi diri Anda. Jangan menolak untuk memberi. Jangan menyangkal. Kami telah berdoa untuk ratusan orang di semua kampus ini yang berbisik dalam hati saat merespon khotbah ini. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Gereja ini dipenuhi dengan orang yang kompeten, tapi mereka berkata saya tidak punya apa-apa. Itu kebohongan. Pemikiran seperti itu tidak menghormati Tuhan. Anda itu memiliki Kristus. Anda punya Roh Kudus. Anda sudah terima pengampunan. Anda juga telah dibenarkan secara sempurna di dalam Kristus. Anda memiliki karunia-karunia rohani, punya firman Tuhan. Kalau Anda bilang, saya tidak punya apa-apa, maka Anda sedang menghujat Allah. Saya tidak melebih-lebihkan. Di awal khotbah ini saya berdoa, Tuhan, karuniakanlah mukjizat-Mu agar jemaat-Mu menjadi seperti yang Engkau mau. Saya serius. Banyak orang Kristen yang selama ini terjebak dalam pemikiran bahwa saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bukanlah siapa-siapa di dalam komsel kami. Saya seperti spon dan menyerap saja semuanya. Itu bukan Tuhan yang berbicara di dalam pemikiran Anda.
Oleh sebab itu, jangan hentikan aliran air hidup itu dari diri Anda. Seperti air mancur yang mengalirkan sukacita dan menghasilkan Anda mata air itu. Biarkan air itu mengalir. Tentu ada juga di antara Anda yang mungkin baru mulai kehidupan sebagai seorang Kristen dan belum dewasa secara rohani. Jadi nikmati saja prosesnya. Oke? Teman-teman komsel saya, kalian tahu, ada yang sudah sarjana dan ada yang teologi ya. Sedangkan saya hanyalah orang biasa. Saya tahu sedikit tentang Alkitab. Jangan. Hal terindah di dunia ini ketika setiap Anda menjadi diri Anda sendiri. Dimanapun dan kapanpun. Itulah yang menjadi topik utama dari khotbah ini. Jadi, saya ingin Anda bergabung dalam komsel. Bukan supaya kebutuhan Anda terpenuhi. Itu bisa terjadi. Tapi karena Anda terpanggil untuk memberi. Bukan untuk memuaskan Anda. Tapi karena Anda terpanggil. Sekarang mari kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 1-12. Paragraf ini adalah pembelaan Paulus atas dirinya terhadap tuduhan bahwa dia mengagungkan diri, tamak dan mencari kemuliaan. Di dalam pembelaannya, di hadapan jemaat Tesalonika di mana para penuduh mencoba untuk menjatuhkan dia dan merusak pelayanannya. Pembelaan Paulus bukan untuk mempertahankan doktrin apapun, tapi untuk menarik perhatian apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang telah dia berikan kepada mereka. Itulah inti dari ke-12 ayat tersebut. Dan ayat-ayat itu sungguh menakjubkan. Saya yakin Anda juga merasakan hal yang sama. Sebanyak 6 kali, ayat 1, 2, 5, 9, 10, dan 11, Paulus berkata, kamu tahu, kamu sendiri pun ingat, kamu saksi-saksiku. Karena satu-satunya harapan Paulus adalah agar Tuhan membuka mata jemaat, dia bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Pernahkah Anda diserang seperti itu? Pernahkah Anda dicela dengan cara seperti ini? Aku tidak seperti itu, bukan? Kamu ada di situ bersamaku. Kamu juga di sana, kan? Itu benar, kan? Kamu juga di sana? Benar begitu? 6 kali Paulus bicara. Kamu mengetahuinya. Kamu telah melihatnya. Kamu mengingatnya. Kamu adalah saksi-saksiku. Tuhan adalah saksiku. Dia bilang itu 2 kali. Tujuan dari paragraf ini, mengacu ayat 1, menurut saya adalah untuk menegaskan bahwa kedatangannya ke jemaat Tesalonika tidaklah sia-sia. Kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, kalian tahu bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Paulus tahu apa yang sedang terjadi di jemaat itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bisa dilihat di pasal pertama. Mereka terima firman Tuhan dalam keadaan menderita. Mereka bersukacita di dalam Roh Kudus dalam keadaan itu. Dan mereka berbalik untuk melayani Allah yang hidup. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku tidak sia-sia. Dan Paulus menuliskan 12 ayat untuk mengingatkan mereka betapa banyaknya yang telah dia berikan bagi mereka. Tidak ada doktrin yang dipertahankan di sini. Saya percaya pada doktrin-doktrin yang ada di Alkitab. Tapi di sini, doktrin bukan yang utama. Poin utamanya perbuatan, bukan doktrin. Orang yang melakukan, bukan isi pesannya. Pesan yang disampaikan di sini sangat besar, terutama bagi penatua gereja seperti saya maupun bagi orang lain. Poin utama yang saya pilih untuk menjadi judul dari khotbah ini saya ambil dari ayat 8. Mari kita baca. Ayat 8. Demikianlah, kami dalam kasih sayang yang sangat besar akan kamu. Paulus biarkan perasaannya dilihat oleh orang. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu secara harafiah jiwa. Karena kamu telah kami kasihi, itu keren sekali.
Ayat itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi diri saya beberapa tahun yang lalu di awal tugas pelayanan saya. Nanti saya akan bahas ayat tersebut lebih dalam lagi. Setiap anak muda di sini yang ingin untuk terlibat dalam pelayanan seharusnya memakukan ayat ini. Bukan saja aku rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidupku sendiri dengan kamu. Secara harafiah, Paulus, Silvanus, dan Timotius, mereka yang namanya disebut dalam pasal 1 kitab ini, kami rela membagikan hidup kami dengan kamu. Bukan saja pesan, tapi pembawa pesannya juga. Bukan hanya kata-kata, tapi juga hidup mereka. Bukan hanya doktrin, tetapi hati di balik doktrin tersebut. Jadi itulah yang saya maksud. Ini yang saya dapat dari pasal ini. Yaitu pada saat kita bersandar kepada kami terhadap hubungan sesama dan bukan bersandar pada diri sendiri dan tinggal di rumah. Anda bersandar kepada orang lain bukan supaya keinginan Anda terpenuhi, melainkan karena Anda terpanggil untuk menjadi pemberi. Tidak hanya Injil tetapi diri Anda. Komsel bukan sekedar tempat untuk bercerita, melainkan tempat Anda memberi diri Anda. Pelayanan seperti inilah yang dibutuhkan oleh banyak orang, dan kita perlu memberinya. Jalan menuju sukacita adalah memberi diri Anda bagi orang lain dan beresiko. Mari ikuti saya dan perhatikan apa yang Paulus lakukan. Lihat bagaimana Paulus mengingatkan mereka tentang hidupnya yang sudah dia berikan bagi mereka, dan terkagum-kagumlah. Mintalah Tuhan membuat Anda terkagum dan terinspirasi oleh jalan sukacita ini. Jalan yang sulit ini adalah jalan sukacita yang penuh resiko untuk memberikan. Perhatikan bagaimana Paulus melakukannya. Dan ingatlah bahwa Paulus adalah orang yang sangat kuat imannya. Barangkali kekuatan imannya sama dengan Petrus. Paulus adalah sosok teladan iman yang kuat di dalam kekristenan. Siapa yang bisa menyaingi? Dan pria ini adalah seorang Kristen yang sangat kuat imannya di seluruh muka bumi. Alasan saya menekankan hal itu agar teladan ini diikuti oleh semua pendeta. Saya katakan ayat ini menggerakkan hati saya beberapa tahun yang lalu. Ayat ini telah menggerakkan hati saya berulang kali. Tuhan telah memberikan saya pengaruh yang signifikan. Dengan pengaruh akan muncul kekuatan. Dan kekuatan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Bagaimana firman ini bekerja adalah terus berbicara dalam hidup saya dan menasehati saya berulang-ulang. Saya harap firman ini juga berbicara kepada Anda.